Harapannya kartu ancaman dan kerentanan itu sedikit, yang banyak adalah kapasitas. Oke, jadi ada tiga kartu di sini: ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu biar paham. Ancaman adalah segala potensi yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan, baik yang ditimbulkan oleh alam atau manusia. Sedangkan untuk kerentanan adalah dampak yang ditimbulkan oleh ancaman, baik yang berdampak pada manusia ataupun alam, lingkungan. Dan kapasitas adalah yang mengurangi hal-hal yang bisa mengurangi ancaman. Paham Bapak Ibu? Oke, silakan. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit sampai 7 menit. Silakan mulai bermain dengan kelompoknya masing-masing. Ini Mbak, kita tolong bisa di. Ya, jadi bagaimana caranya di bot sekolah itu yang lebih banyak adalah kapasitas. Jadi minimalkan ancaman dan kerentanan Bapak Ibu. Kalau tidak sesuai bisa dibuang. Oke. Jadi dibaca dulu apakah itu masuk di ancaman, kerentanan, atau di kapasitas. Paham? Ini sudah belum? Jadi begini, foto ini dikocok dulu. Ya, dikocok dulu. Oke. Kemudian di sini. Kalau tidak percaya kan berarti ini nambah kerentanan, buang aja. Ada pesan-pesan negatif di media mati. Biar tidak jadi kerentanan. Lanjut, dilanjutkan. Bisa. Sudah Bapak Ibu? Yang all mencari dan mengembangkan hipotesis 10% teratas saja. Yang new mengembangkan service and grow method untuk semua stakeholder. Kemudian yang untuk sumber daya terpusat dan statis. Yang new terdesentralisasi, mudah diakses dan on demand. Untuk yang aturan kaku didorong oleh kepala sekolah, yang new fleksibel didorong oleh skill dan dialog. Kemudian yang bagian peran, siswa menerima pasif dari sosialisasi. Ini langsung. Guru menilai kinerja dan mengelola proses formal yang ditentukan kepala sekolah. Untuk yang new siswa pemilih aktif mengembangkan karir sendiri yang didukung oleh data skill dan peluang. Guru sebagai kodam fasilitator yang mengidentifikasi, memberikan dukungan. Kemudian untuk yang remaja, hubungan pengembangan didominasi oleh KS minim kolaborasi antar stakeholder. Kemudian untuk yang new hubungan kemitraan antara guru dan rekan sejawat KS komite komunitas belajar. Itu saja. Terima kasih untuk kelompok 1, beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk mikro teaching ini
dipikirnya saya jam pertama. Jadi sebenarnya ilmunya sudah mulai hilang. Dan yang membuat saya pikir mikrotitik hanya menyajikan teman sejawat, tidak menggunakan metode ARKA. Jadi saya sebisanya saja. Wow, keren. Saya sudah buat contekan sebenarnya. Baik, dari ketujuh jurus itu, saya memilih jurus tumbuhkan resiliensi. Di sini ada 3, kan ada daya lenting, ada pola pikir bertumbuh, dan ada ordinary magic. Jadi saya lebih fokus ke pola pikir bertumbuh saja, karena waktunya 10 menit. Coba sehari, semua saya jelaskan. Baik, ini saya anggap teman sejawat saya. Baik Bapak Guru hebat, di sini saya akan berbagi tentang pola pikir bertumbuh, yaitu grow mindset, bukan guru bahasa Inggris, mindset. Oke, apa itu pola pikir bertumbuh? Keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan strategi yang tepat dan dukungan orang lain. Baik, di sini aktivitas saya skip saja karena tidak cukup. Kemudian di sini refleksi. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, ketika kita di sekolah kita, saya juga mengalami sendiri bagaimana itu rasanya kegagalan, bagaimana rasanya kesuksesan, dan bagaimana merasakan masalah yang ada. Mungkin saya akan bertanya sebagai refleksi kita, mau bertanya kepada Bapak Ibu guru, mungkin 1 atau 2, ketika kita mendapatkan siswa yang ini bermasalah satu, sudah kita ulangi lagi, contohnya bolos 1, sudah memvisit bolos, apa yang Ibu rasakan ketika mendapatkan siswa yang melakukan kesalahan yang sama setiap waktunya? Mungkin ini. Oke, baik. Jika saya dihadapkan pada siswa yang sering bolos, maka yang saya lakukan pertama, saya ajak ngobrol pakai segitiga restitusi. Ya, pahami dulu identitasnya, terus selesai menanyakannya, nanti kita harus kerjasama kolaborasi dengan wali murid, wali kelas harus ikut juga. Andai kata sudah kita dekati anak, wali kelas sudah tahu, berarti kita harus memvisit, kita harus tahu keadaan keluarganya bagaimana, sehingga menyebabkan anak ini sering bolos. Oke, itu yang harus dilakukan. Berarti Ibu guru ini sangat hebat sekali. Kalau saya jujur Bapak Ibu, sekolah saya sekolah kecil, ketika mempunyai masalah ini saya langsung berkali-kali, saya rasanya sudah menyerah. Ya Allah, menyerah bagaimana sih rasanya di hati. Tapi setelah ikut 7 jurus BK hebat, mindset saya berubah. Wow, saya tidak harus menyerah gitu Bapak Ibu. Sekarang tidak tahu kalau besok. Seringkali Bapak Ibu guru, saya sendiri sebagai kesiswaan hampir sepanjang hayat di sekolah saya tidak pernah tergantikan karena tidak ada yang mau menggantikan. Kadang saya sampai sekarang merasa gagal. Mengapa saya milih 7 jurus ini, yang salah satu yang saya lakukan ini? Karena saya sendiri merasa gagal. Bahkan saya curhat sama belahan jiwa saya, yaitu suami. Beb, gitu saya, kan bilangnya Beb, kenapa saya kok gagal ya? Apa saya kurang terhadap siswa saya? Oh tidak, sampai sudah seluruh jiwanya terasa di sekolah, begitu. Ya, sampai saya nomor 2 katanya, enggak dong. Ya, terus saya enggak, jujur Pak Ibu Guru, sampai sekarang saya merasa gagal sebagai kesiswaan karena tidak 100% saya bisa mengawal siswa saya. Tapi mindset ini sudah harus berubah. Seperti yang kemarin saya bilang bahwa kegagalan itu tidak ada, tapi kita kesuksesan yang tertunda. Jadi saya tanamkan dalam hati saya bahwa ayo Bapak Ibu Guru, saya percaya, saya punya anak 3 perempuan. Katanya teman saya itu bilang, Bu En, ketika Bu En merasa gagal, merasa putus asa mendidik anak-anak kita yang silih berganti kasusnya, maka barokah ke anaknya Bu En akan hilang. Gitu katanya. Jadi
mindset yang harus kita tumbuhkan adalah saya akan coba lagi mendampingi, membersamai, mencari solusi terbaik untuk siswa kita. Jadi intinya Bapak Ibu guru, 5 menit. Oke, saya mau berkelek aja. Itu kalau kita merasa gagal. Ada lagi kalau kita sebagai manusia merasa sukses. Ketika Bapak Ibu guru bisa mengantarkan siswanya mendapatkan juara satu lomba voli misalnya, apa yang Bapak Ibu katakan kepada murid-muridnya? Saya mau tanya sama guru olahraga. Ini guru olahraga di belakang. Dan drill ini sudah saya lakukan di sekolah saya ketika saya mengajar bahasa Jawa di komunitas Madura. Alhamdulillah SMP Negeri 1 Maron itu adalah komunitas Madura dan saya belum paham Madura. Nah, saya mendapat tantangan disuruh mengajar bahasa Jawa. Akhirnya itu bukan hal yang ditingkatkan tapi harus menumbuhkan. Kemudian saya mengkoreksi diri saya sendiri, bagaimana saya membuat pembelajaran, apa saya kurang menarik, media saya apa tidak diterima oleh siswa. Kemudian saya juga mengkoreksi dari siswa, bagaimana anak-anak itu kesulitannya belajar bahasa Jawa. Ada yang bilang lebih mudah belajar bahasa Inggris ditimbang belajar bahasa Jawa. Kemudian dari latar belakang tersebut, saya menyimpulkan saya harus membuat media pembelajaran yang menarik. Saya harus membuat media pembelajaran yang kontekstual. Otomatis saya akan merancang video-video yang melibatkan siswa. Jadi siswa merasa dianggap, merasa diorangkan, sehingga antusias untuk diajak membuat media pembelajaran tersebut. Saya ajak siswa membuat video dengan pengambilan suaranya dari siswa dan saya. Kemudian dari video tersebut jadilah video aplikasi yang dari Plotagon yang kemudian saya realkan di YouTube, jadi bisa pembelajaran mandiri di rumah. Kemudian berikutnya saya akan beri apresiasi siswa di grup kelas, siapa yang sudah menyelesaikan tagihannya dan siapa yang belum. Tombol ajaibnya adalah manfaat. Sesuai dengan yang dicontohkan Ibu tadi, manfaatnya adalah tujuan pembelajaran tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.